Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini masih bisa kita laksanakan meskipun melalui daring. Dan Ibu selalu berharap apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin mengontrol terlebih dahulu siapa saja yang belum bergabung. Alhamdulillah sudah bergabung semua ya. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi ke selanjutnya, Ibu ingin membahas tentang Asmaul Husna, materi sebelumnya. Nah, Ibu ingin tanya, ada berapa jumlah Asmaul Husna itu? Baik, nah Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 ya anak-anak. Nah, untuk materi hari ini, Ibu ingin membahas mengenai sifat-sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian siap semua untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai sifat-sifat wajib Allah? Sebelumnya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah itu? Siapa yang tahu? Baik, di sini Ibu menjelaskan pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu adalah sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sifat-sifat Allah ini mencerminkan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak sekali dan tidak ada yang memilikinya kecuali Dia. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sifat wajib karena Allah adalah Zat yang maha sempurna. Sifat-sifat wajib Allah yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan Zat Allah dan jumlahnya ada hanya satu, yaitu wujud. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Sifat yang harus melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keberadaan dan kesempurnaannya. Dan sifat ini jumlahnya ada 5. Yang pertama ialah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan yang terakhir adalah wahdaniyah. Baik, yang ketiga ialah sifat ma'ani. Sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia serta dapat meyakinkan orang lain karena dapat dibuktikan dengan cara panca indera. Adapun sifat tersebut ialah qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basor, dan kalam. Berarti jumlahnya ada 7. Dan yang terakhir ialah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini ialah sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani dan jumlahnya ada 7 pula seperti sifat ma'ani, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basyiron, mutakaliman. Ada 7 ya anak-anak. Yang pertama tadi sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada 1 yaitu wujud, dan yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini jumlahnya 5, dan sifat ma'ani. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7, dan yang terakhir adalah ma'nawiyah dan jumlahnya 7 pula. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari sifat-sifat wajib Allah. Sebelumnya anak-anak memperhatikan slide dari PowerPoint ya. Nah, sifat wajib Allah yang pertama ialah wujud, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang pasti ada. Jadi Allah itu pasti ada. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah mengetahui wujud Allah itu seperti apa, tapi kita harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha
wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Selanjutnya, sifat wajib Allah yang kedua ialah qidam, yang berarti awal atau terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum menciptakan semua makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ialah terdahulu, yang pertama, yang paling awal. Sebelum Allah menciptakan kita semua, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan air, pohon, dan sebagainya, Allah itu sudah ada. Ayat Quran yang mengenai sifat qidam yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya, sifat wajib Allah yang ketiga yakni baqa, yang berarti kekal atau abadi. Allah Subhanahu wa taala ialah maha kekal. Dia tidak akan bisa musnah oleh apapun dan siapapun yang ingin menghancurkannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram. Yang artinya, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kesabaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 27. Jadi Allah tidak akan pernah hancur. Allah selalu kekal, Allah selalu abadi sampai kapanpun, walaupun siapapun atau apapun yang ingin menghancurkannya tidak akan bisa. Dan yang keempat ialah sifat mukhalafatul hawadisi. Sifat ini berarti berbeda dengan semua makhluk, baik zat maupun sifatnya. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, yang tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Dalam surat Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yudhirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadharakum fih laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang artinya, dialah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri yang berpasang-pasangan dari jenis binatang yang ternak, yang berpasang-pasangan pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang kelima ialah qiyamuhu binafsihi. Sifat wajib Allah, qiyamuhu binafsihi ini artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa melakukan apapun itu dengan sendiri tanpa meminta bantuan kepada siapapun dan apapun itu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Kemudian yang keenam ialah sifat wahdaniyah. Sifat wajib Allah wahdaniyah ini berarti Maha Esa. Allah hanya satu, tidak ada dua Tuhan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat ta'adud atau berbilang. Jadi Allah, Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah, dan Allah itu tidak beranak maupun tidak diberanakan. Jadi Allah itu hanya satu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. Yang artinya, sekiranya ada langit dan di bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Allah suci, Allah yang mempunyai arsy daripada yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Ibu akan menjelaskan sifat wajib Allah yang ketujuh, yaitu kudrat. Kudrat berarti kuasa. Jagat raya beserta isinya merupakan bentuk nyata kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mempercayai bahwa adanya bumi, adanya pohon, adanya diri kita sendiri itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 27, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa awratskum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhal lam tatawha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Yang artinya, dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 27. Kemudian, sifat wajib Allah yang ke-8 ialah iradah, yang artinya berkehendak. Allah bebas berkehendak tanpa ada siapapun yang memerintah atau melarangnya. Segala sesuatu yang dia ciptakan ialah atas kehendaknya. Dalam surat Yasin ayat 28, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82. Jadi, apapun yang dikehendaki Allah, apapun yang Allah buat, itu tidak ada yang memerintahnya dan tidak ada yang melarangnya. Sifat wajib Allah yang ke-9 ialah ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak, besar maupun kecil, yang sudah maupun yang akan terjadi. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, jadi Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita akan kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu semuanya Allah tahu. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Baik, kemudian sifat wajib Allah yang ke-10 ialah hayat. Hayat itu artinya hidup. Allah hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menghidupkan, mustahil untuk mati. Jadi Allah itu memang ada dari sebelum kita ada, dan Allah itu tidak ada yang menghidupkan, dan tidak mungkin, mustahil jikalau Allah itu mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 225, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak akan tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah pula lah Maha tinggi lagi Maha besar. Sampai sini sudah paham semua pengertian sifat wajib Allah dari yang pertama sampai yang 10 anak-anak. Ibu berharap semuanya paham ya. Dan sekarang waktunya kita menghafal sifat wajib Allah dari yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama ada wujud, terus kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, dan haya. Ada 10 ya yang sudah kita pelajari. Ibu berharap semua menghafalkan ya. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan sifat wajib Allah yang ke-11, yaitu sama. Sama artinya mendengar. Allah Maha mendengar apa yang ada di langit dan di bumi, yang lantang maupun yang lirih. Pendengaran Allah sangat tidak terbatas. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 39, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi lasami'ud du'a, yang artinya sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar atau memperkenankan. Quran Surat Ibrahim ayat 10. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-12 yaitu basor. Basor maknanya melihat. Allah melihat segala sesuatunya tanpa batas, tanpa ada batasan waktu. Dia melihat yang telah, yang sedang, maupun yang akan terjadi. Semua makhluk tidak akan terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Buruj ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Buruj ayat 39. Yang ke-13 yaitu kalam. Sifat wajib Allah yang 13 yaitu kalam ini berarti berfirman atau berbicara. Dalam Surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam taqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka padamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jadi ada rasul yang wajib kita ketahui dan yang tidak wajib kita ketahui ya anak-anakku. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-14 yaitu qadiron, berarti maha kuasa. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi Allah itu yang berhak menentukan kita matinya kapan, kita jodohnya siapa. Itu semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka padamu. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-15 yaitu muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim.
Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan solehin, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 26. Dan yang ke-16 sifat wajib Allah yaitu aliman, yang artinya maha mengetahui. Pengetahuan Allah sangat tidak terbatas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7. Kita lanjut yaitu sifat wajib Allah yang ke-17 yaitu Hayyan. Hayyan artinya adalah maha hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan kekal selama-lamanya. Jadi anak-anakku, Allah itu tidak akan pernah mati. Allah itu tidak akan pernah dapat dimusnahkan oleh siapapun, dan dimanapun Allah tetap hidup. Allah tetap abadi selama-lamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Imran ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Imran ayat 2. Lanjut, sifat wajib Allah yang ke-18 yaitu Sami'an. Sami'an itu artinya maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, baik suara maupun yang tidak. Jadi maupun yang tidak bersuara maupun yang tidak itu Allah pasti tahu. Kita ngomong dalam hati itu Allah pasti dengar, Allah pasti tahu. Jadi kita selalu menjaga lisan kita, menjaga percakapan kita dengan siapapun, itu kita harus menjaganya dengan baik karena Allah itu selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimal qa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, dan ingatlah ketika kemudian yang ke-19 sifat wajib Allah yaitu Basyiron. Basyiron artinya maha melihat atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat atas segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 17 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Jadi kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tinggalkan hal yang buruk dan kerjakan hal yang baik. Karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan ya anak-anak. Dan yang terakhir, yang ke-20 ya, yaitu sifat wajib Allah mutakalliman. Mutakalliman artinya maha berkata-kata atau berbicara. Allah itu maha berfirman. Coba kita lihat sekarang Al-Quran. Ada berapa ayat yang ada di Al-Quran? Ada berapa surat yang ada di Al-Quran? Itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat An-Nisa 124 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164.
Anak-anak, alhamdulillah Ibu Guru sudah menjelaskan sifat wajib Allah, pengertiannya dari yang pertama sampai yang ke-20. Nah, sekarang untuk kita gampang menghafal sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20, Ibu ajarin menggunakan lagu ya. Dengarkan baik-baik ya anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayya sama basar qalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Alhamdulillah sudah kita pelajari sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20. Nah, Ibu ingin sedikit memberi pesan sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Penting sekali untuk kita mengetahui sifat-sifat wajib Allah. Karena apa? Karena hal ini itu karena kita mempelajari sifat-sifat wajib Allah, itu adalah suatu bentuk upaya kita dalam memahami dan meluaskan ilmu ketauhidan. Baik anak-anakku yang Bu Guru sayangi, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan Ibu harap kalian menghafal dan juga memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sekian dari Ibu, semoga ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku, sampai ketemu lagi.